Tak mau percaya, pernyataan mengejutkan publik Vietnam. Begini kata publik Vietnam usai timnas Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan. Sampai ada yang banting TV. Begini reaksi kecewa fans Korea Selatan usai dipermalukan timnas U17. Sampai berani bilang begini. Benar-benar di luar dugaan. Kevin Dix hingga Ula Romeni ternyata saksikan kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Simak kabar menariknya. Dikonfirmasi resmi. Alhamdulillah mantap, PSSI akan naturalisasi 3 pemain dari negeri Jerman. Ada ex-murid Xabi Alonso dan 2 bintang Bundesliga. Ini faktanya. Mengejutkan, kepada media Belanda, Kelvin Verdong beri kritik pedas soal debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga selesai agar kalian tidak penasaran. Meski dilirik 2 raksasa Italia, Coach Justin beri peringatan keras untuk Jai Itzes. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi pengangguran di tahun 2025. Nomor 1 ada bek andalan. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tak mau percaya, pernyataan mengejutkan publik Vietnam. Begini kata publik Vietnam usai timnas Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan. Media Vietnam, Soha VN, terkejut dengan kemenangan timnas Indonesia U17 atas timnas Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada ajang Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 kini seakan sudah memiliki 1 kaki menuju putaran final Piala Dunia U17 2025. Laga yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat malam, 4 April 2025 WIB, ini mencatatkan gol tunggal kemenangan oleh Evandra Florasta pada menit 91. Seperti yang sering terjadi, media Vietnam tak luput dari mengamati perjalanan timnas Indonesia. Kali ini, Soha VN tidak bisa menyembunyikan rasa kagum dan terkejut mereka atas kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan. Mereka menilai Indonesia berhasil menumbangkan lawan yang jauh lebih difavoritkan, yaitu Korea Selatan, yang sering dianggap sebagai tim kuat di level Asia. Dalam artikel yang dirilis pada Sabtu, 5 April 2025, Soha VN menulis, kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia melangkahkan 1 kaki ke Piala Dunia. Mereka tampak sangat terkesan dengan pencapaian luar biasa yang diraih timnas Indonesia U17 di ajang tersebut. Soha VN melanjutkan, dengan kemenangan melawan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 kini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan 2 laga tersisa. Indonesia dianggap sudah menyingkirkan salah satu lawan tersulit mereka di babak penyisihan grup C. Kini, mereka hanya perlu menghadapi timnas Yaman U17 pada 7 April 2025 dan timnas Afghanistan U17 pada 11 April 2025. Bagi media Vietnam, Yaman dan Afghanistan diyakini tidak akan menjadi hambatan besar bagi langkah Indonesia untuk melaju lebih jauh. Dengan kemenangan mengejutkan itu, Indonesia U17 sudah menyisihkan lawan tersulit, tulis Soha VN. Tim muda dari negara kepulauan itu memiliki kesempatan besar untuk melaju, memegang keuntungan luar biasa sebelum menghadapi Yaman dan Afghanistan, tambah artikel tersebut. Setelah kemenangan ini, Indonesia kini semakin dekat untuk mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Dengan 2 laga tersisa melawan Yaman dan Afghanistan, 1 kemenangan sudah cukup untuk memastikan Indonesia melaju ke perempat final. Lebih penting lagi, hal ini juga akan mengamankan tiket mereka untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Chili. Saat ini, Indonesia sudah memegang keunggulan head-to-head atas Korea Selatan, memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih tinggi menjelang pertandingan sisa. 2 tim teratas dari setiap grup Piala Asia U17 akan lolos langsung ke Piala Dunia U17, dan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih tiket tersebut. Dengan kemenangan yang mengejutkan ini, langkah timnas Indonesia U17 menuju sejarah besar semakin terang. Mereka kini tak hanya meraih hasil luar biasa, tetapi juga menambah kebanggaan bagi sepak bola Indonesia yang makin dikenal di pentas Asia. Sampai ada yang banting TV.
Begini reaksi kecewa fans Korea Selatan usai dipermalukan Timnas U17. Sampai berani bilang begini. Timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah usai mengalahkan Korea Selatan U17 pada laga grup C Piala Asia U17 2025, Jumat, 4 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Matchday perdana yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi. Sejak awal pertandingan, tim Taguk Warriors muda tampil impressing dan dominan. Kendati demikian, tim asuhan Nova Arianto berhasil memenangkan laga dengan skor tipis 1-0 di menit-menit akhir. Skuad Garuda Muda berhasil mencuri gol di injury time babak kedua melalui tendangan penalti. Evandra Floresta mampu membobol gawang Korea Selatan usai menyambar bola tendangan penaltinya yang ditepis oleh kiper Park Do-hun. Korea Selatan gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi fans Korea Selatan, mengingat sebelumnya juga pernah mengalami kekalahan dari Timnas Indonesia U23 melalui drama adu penalti. Saat itu, Timnas Indonesia masih diasuh oleh Shin Tae-yong dengan Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Kekalahan beruntun ini membuat publik Korea Selatan geram. Banyak penggemar yang meluapkan kekecewaannya hingga mengkritik Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA. Bahkan, sejumlah warganet mengkritik Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, Chong Mong-gyu, hingga mendesak untuk memecat pelatih Timnas Korea Selatan U17 Baek Ki-tae. Apakah ini lelucon? Apa yang kalian lakukan selama ini? KFA menghancurkan masa depan sepak bola Korea. Aku tidak bisa berkata apa-apa, tulis seorang netizen di media sosial resmi KFA, Tekfa. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa menerima kekalahan dari Indonesia. Kemampuan pemain Korea semakin menurun, tapi KFA dan pelatih hanya makan gaji buta. Ini bukan level yang seharusnya kalah dari Indonesia, kata netizen lain. Ini adalah hasil dari para pemimpin Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, yang mengembalikan Chong Mong-gyu pada tempatnya. Anda telah dihajar oleh seluruh generasi, tulis warganet lain. Pelatih Korea U17, tolong keluar, tulis salah satu warganet yang viral di media sosial. Kutukan Chong Mong-gyu, tulis netizen lain. Meski kemenangan di matchday perdana ini sangat berarti bagi Timnas Indonesia U17, namun perjuangan masih belum berakhir. Skuad Garuda Muda masih harus menghadapi 2 laga untuk menentukan langkah Garuda Asia menuju Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 menegaskan agar pemain harus tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri. Benar-benar di luar dugaan. Kevin Dix hingga Ula Romeni ternyata saksikan kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Simak kabar menariknya. Kemenangan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 nyatanya juga disaksikan oleh Kevin Dix dan Ula Romeni. Skuad Garuda Asia membuka perjalanan dengan manis dalam turnamen yang berlangsung di Arab Saudi tersebut. Dalam duel di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah tersebut, gol tunggal Evandra Floresta menjadi pembeda di menit-menit akhir. Duel berlangsung sengit di antara kedua tim, dengan sama-sama gagal memaksimalkan peluang emasnya. Situasi 1 lawan 1 gagal dimaksimalkan striker Timnas Indonesia U17, Mirza Firjatullah, selagi Korsel membuang banyak kesempatan emas meski mendominasi. Selagi Korsel membuang-buang peluang, Dewi Fortuna memihak Garuda Asia pada menit ke-90 lewat 2 menit. Lemparan jarak jauh Fabio Ascairawan jatuh kepada Matthew Baker, yang kemudian memaksa pemain Korsel melakukan handball. Wasit asal Cina, Jin Jingyuan, menunjuk titik putih dan Evandra Floresta maju sebagai eksekutor. Sempat gagal pada eksekusinya, sang gelandang Bayangkara FC berhasil memanfaatkan bola muntah alias rebound untuk membobol gawang kawalan Park Do-hun. Kemenangan ini tak hanya dirayakan oleh para supporter Timnas Indonesia di media sosial, namun juga ternyata para pemain dari tim senior. Kevin Dix merespons unggahan Timnas Indonesia di media sosial X dengan sebuah cuitan berisikan emoji tepuk tangan. Sang bek serbabisa FC Copenhagen tampak menghargai perjuangan luar biasa dari adik-adiknya tersebut. Sedangkan Ula Romeni ternyata menyaksikan seluruh pertandingan melalui siaran langsung alias live streaming. Dalam unggahan di media sosial Instagram pada story eksklusifnya, Romeni memperlihatkan foto dirinya menyaksikan laga melalui laptop. Dia mengunggah 2 foto. Yang pertama berisikan tulisan The Future, yang berarti
masa depan, mengindikasikan bahwa para pemain timnas Indonesia U17 adalah masa depan negeri ini. Unggahan kedua adalah setelah Garuda Asia memastikan kemenangan. Ula Romeni dengan kegirangan menuliskan, "Let's go!" atau "Ayo!" memperlihatkan dukungan kepada tim asuhan Nova Arianto. Namun, perjuangan masih belum usai untuk timnas Indonesia U17 yang masih memiliki 2 laga lagi di fase grup. Mereka akan menghadapi Yaman pada hari Senin, 7 April 2025, mendatang pukul 22 WIB, dan kemudian Afghanistan pada Jumat, 11 April 2025, dini hari pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Dikonfirmasi resmi. Alhamdulillah mantap, PSSI akan naturalisasi 3 pemain dari negeri Jerman. Ada ex-murid Xabi Alonso dan 2 bintang Bundesliga, ini faktanya. PSSI bisa memperluas jaringan pemain diaspora sampai negeri Jerman untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada 3 nama pemain muda potensial yang bisa dipantau oleh PSSI. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Pria 20 tahun tampil di posisi gelandang serang. Laurin Ulrich merupakan pemain berbakat binaan tim Akademi Bundesliga, VfB Stuttgart. Kini, sang pemain masih tampil bersama VfB Stuttgart 2 yang berkompetisi di Bundesliga 3. Dirinya sudah kenyang pengalaman di timnas kelompok umur Jerman dan mengantongi 20 caps di level U16 sampai U19. Dikutip dari Tribun News, pemain gelandang serang diketahui memiliki aliran darah dari sang kakek, pihak ayah, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Namun untuk Laurin Ulrich sendiri merupakan kelahiran Heidenheim an der Brenz, Jerman. Diperkirakan, kakek dari Laurin Ulrich kembali ke Eropa pada masa Perang Dunia Kedua seperti kisah pemain-pemain keturunan sebelumnya. Nama kedua adalah Reno Mons. Pemain berusia 18 tahun sebelumnya pernah tampil di Bayer Leverkusen pada 2022 hingga 2024. Dirinya direkrut oleh Bayer Leverkusen dari FC Cologne. Reno Mons saat ini tampil untuk tim kasta kedua Liga Jerman, Bundesliga 2, Greuther Fürth. Bersama Greuther Fürth, dia dipercaya tampil dalam 18 laga musim ini di Bundesliga 2 Jerman. Reno bisa main sebagai bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan. Reno tidak memiliki darah Indonesia sama sekali, karena kedua orang tuanya merupakan warga negara Jerman. Meski begitu, ex anak buah Xabi Alonso di Bayer Leverkusen ini masih bisa memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal ini karena pemain 18 tahun tersebut memenuhi syarat sesuai regulasi FIFA soal naturalisasi pada artikel 7.1. Pada aturan tersebut, Reno Mons bisa membela timnas Indonesia karena lahir di Jakarta, 2 Oktober 2005. Sementara satu nama lagi adalah Ethan Kohler yang bisa bermain sebagai bek tengah. Darah Indonesia diwariskan dari ibunya yang berasal dari Bali dan ayahnya dari Jerman. Namun, Kohler lebih banyak menghabiskan karir internasionalnya sejauh ini bersama timnas Amerika Serikat di level kelompok usia karena dia lahir di California. Saat ini, dirinya tampil bersama salah satu raksasa Bundesliga, Werder Bremen. Pada musim ini, dirinya masih tampil bersama tim satelit Werder Bremen 2 di Regionalliga Nord, kasta keempat. Mengejutkan, kepada media Belanda, Kelvin Verdonk beri kritik pedas soal debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga selesai agar kalian tidak penasaran. Timnas Indonesia kini berada di bawah asuhan Patrick Kluivert, pelatih baru yang menggantikan Shin Tae-yong. Sebagai pelatih baru, Kluivert baru debut saat timnas Indonesia berlaga melawan Australia di matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Maret 2025, lalu. Sayangnya, hasil kurang negatif justru didapat timnas Indonesia yang kalah telak 1-5 dari Australia. Kekalahan skuad Garuda langsung menjadikan Kluivert sebagai bulan-bulanan supporter sepak bola Indonesia, khususnya di media sosial. Tagar Kluivert out pun sempat bergema, bahkan menjadi trending topik di media sosial X. Kluivert langsung diminta out dari posisi pelatih timnas. Bahkan, ada juga yang meminta posisi pelatih kepala digantikan oleh Alex Pastor karena dirasa lebih layak. Setelah laga menyakitkan itu, salah satu punggawa timnas Indonesia, Kelvin Verdonk pun memberi tanggapan terkait laga debut Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Kepada media asal Belanda, Voetbal Primeur, Verdonk menyatakan beberapa faktor yang menurutnya membuat timnas kalah telak saat melawan Australia. Ya,
Sebenarnya baik. Hanya saja pertandingan pertama berjalan tidak bagus, kata Verdong dikutip dari kanal YouTube Football Premier. Lebih lanjut, Verdong mengatakan bahwa permainannya dan rekan-rekannya di timnas tidaklah buruk. Namun, saya rasa kami tidak bermain buruk pada laga melawan Australia, ujarnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kubu lawan berhasil memanfaatkan bola-bola mati yang juga sukses membuahkan gol. Mereka menang berkat 2 atau 3 sepakan pojok, 1 penalti. Kami juga gagal mengeksekusi penalti, kemudian kalah 1-5. Itu tidak bagus, ujarnya. Tak cuma Verdong, kiper timnas, Martin Paes juga sempat mengatakan soal faktor lain yang membuat mereka gagal melawan Australia. Menurut Paes, faktor tersebut adalah karena mereka hanya punya waktu latihan selama 1 hari. Saya rasa pertandingan pertama sangat sulit untuk dipersiapkan. Karena kami hanya memiliki 1 hari di mana semua orang hadir, dan kami hampir tidak bisa berlatih. Dan pertama kalinya kita bersama dan pada hari pertandingan itu sudah menjadi -1. Jelas Martin Paes, dikutip dari kanal YouTube FC Dallas. Selain itu, mereka juga merasa tak leluasa saat melakukan latihan. Alhasil, mereka tak berlatih taktik karena tim lawan akan membaca strategi mereka. Saat latihan -1 lainnya, karena latihan di stadion. Jadi kami tidak bisa berlatih taktik karena mereka, tim Australia, bisa melihatnya, ujarnya. Jadi, ya, kami hampir tidak bisa benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Jadi, itu adalah pertandingan yang sulit, sambungnya. Meski dilirik 2 raksasa Italia, Coach Justin beri peringatan keras untuk Jai Itzes. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, tengah menjadi sorotan setelah tampil impresif bersama Venezia di Serie A musim ini. Penampilan solidnya di lini pertahanan membuat namanya masuk dalam radar transfer 2 raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan. Namun, pandit senior Coach Justin justru memberikan pandangan berbeda. Ia menilai Jai Itzes sebaiknya tidak buru-buru menerima pinangan klub besar dan lebih baik melanjutkan karir di klub papan tengah Serie A terlebih dahulu. Keberhasilan Jai Itzes menembus skuad utama Venezia dan menjadi kapten di klub yang baru promosi ke Serie A menjadi prestasi luar biasa. Tak heran, performanya menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Juventus dan Inter Milan. Meski kabar ini membuat bangga publik sepak bola Indonesia, Coach Justin justru menyoroti potensi dampak negatif jika Jai langsung pindah ke klub sebesar Juventus atau Inter Milan. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube JBR Media TV, Coach Justin terang-terangan berharap Venezia terdegradasi agar Jai Itzes lebih mudah hengkang ke klub lain. Gua harap Venezia terdegradasi, karena pada saat Venezia terdegradasi Jai Itzes, keluarnya lebih gampang, dia pindahnya lebih gampang, ujar Coach Justin. Gak terlalu mahal, artinya klub besar itu incar-incar pemain dari tim-tim bawah karena murah kan. Dan semoga dia punya klausul kalau dia degradasi bisa dijual dengan murah, lanjutnya. Menurut Coach Justin, melihat performa Venezia musim ini, degradasi adalah kemungkinan besar. Tanpa gua berharap juga, kemungkinan Venezia degradasi, karena ini tim terseok-seoklah, tegasnya. Jika Venezia benar-benar turun kasta, Jai Itzes hampir pasti akan pindah ke klub lain. Namun, Coach Justin menilai Jai sebaiknya tidak langsung bergabung dengan klub sebesar Juventus atau Inter Milan. Kalau gue bilang jangan ke Juventus atau Inter Milan dulu, mending ke Fiorentina, Sampdoria, Torino, Bologna. Tim-tim kayak gitu peluang untuk jadi starter lebih besar, saran Coach Justin. Alasannya sederhana, di klub papan tengah, Jai Itzes memiliki peluang lebih besar untuk menjadi starter dibandingkan di klub elit yang sudah punya banyak pemain bintang di lini belakang. Dan kalau lu perform di tim papan tengah, gak usah lama-lama, next seasonnya bisa diambil klub-klub besar itu, tambahnya. Coach Justin yakin bahwa Jai Itzes punya potensi untuk bermain di klub-klub besar seperti Juventus atau Inter Milan. Namun, ia menegaskan bahwa Jai harus mengambil langkah yang tepat agar karirnya terus berkembang. Pertanyaan apakah bisa? Kalau gue lihat potensi Jai Itzes, itu bisa jadi starter klub lain, kata Coach Justin. Saat ini, nasib Venezia di Serie A masih belum pasti. Jika mereka berhasil bertahan, Jai Itzes mungkin akan tetap di sana. Namun, jika mereka terdegradasi,
peluang sang bek untuk pindah ke klub lain semakin besar. Menarik untuk menunggu keputusan Jai Itzes di bursa transfer mendatang. Akankah ia memilih bertahan di Venezia, bergabung dengan klub papan tengah, atau justru mengambil risiko besar dengan pindah ke Juventus atau Inter Milan? Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi pengangguran di tahun 2025. Nomor 1 ada bek andalan. 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi pengangguran di tahun 2025 menarik diulas. Salah satunya ada striker muda andalan. Jendela bursa transfer musim panas pada pertengahan tahun ini akan segera dibuka. Namun, 4 penggawa timnas Indonesia masih belum mendapat kejelasan terkait perpanjangan kontrak. Menjelang bursa transfer musim panas, banyak klub di seluruh dunia akan mulai mencari pemain baru atau memilih mempertahankan pemain yang sudah ada. Mereka bisa memberi perpanjangan kontrak. Jendela transfer ini kemungkinan besar akan mulai dibuka pada Juni. Sayangnya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang nasibnya masih belum jelas. 4 pemain kunci timnas Indonesia akan kehabisan kontraknya pada pertengahan tahun ini, baik pada Mei atau Juni. Hal tersebut memungkinkan mereka akan menjadi pengangguran atau berstatus tanpa klub pada musim depan. Lantas, siapa saja mereka? Gelandang yang punya julukan The Professor ini kontraknya akan habis pada 30 Juni 2025 di Almere City. Meski begitu, kemampuan Tom Haye dalam mengolah si kulit bundar di lapangan tengah sudah tidak dapat diragukan lagi. Dirinya tercatat merupakan salah satu pemain kunci Almere di Liga Belanda dengan catatan 22 penampilan dan 2 gol. Ia juga selalu tampil apik bersama timnas Indonesia dengan umpan-umpan cantiknya. Namun, usianya yang sudah menyentuh kepala 3 kemungkinan besar akan membuat Haye akan sulit menemukan klub baru jika kontraknya tidak diperpanjang. Menarik menantikan kelanjutan karirnya. Lalu, ada Jordi Amat. Mantan pemain Rayo Vallecano yang kini memperkuat Johor DT ini juga kontraknya hampir habis, tepatnya pada 31 Mei 2025. Hingga saat ini, klub asal Malaysia itu masih belum memberikan kejelasan terkait perpanjangan kontrak. Meski Jordi Amat adalah salah satu pemain belakang berpengalaman, dengan pernah memperkuat klub besar Eropa seperti Swansea City, Real Betis, dan Espanyol, usianya yang sudah 33 tahun. Hal ini membuatnya sulit bertahan di level klub. Meski begitu, Jordi Amat selama 1 musim ini bisa dibilang telah sukses jadi pemain kunci Johor Darul Ta'zim. Dia mengemas 25 permainan dan mampu cetak 2 gol dan 1 assist. Kemudian, ada striker muda andalan timnas Indonesia, Rafael Struijk. Dia diketahui baru saja dikontrak klub asal Australia, Brisbane Roar, pada awal musim lalu. Sayangnya, kontrak sang pemain hanya berjalan sekira 9 bulan, hingga akhirnya habis pada 30 Juni 2025. Hal ini tentu akan jadi situasi sulit bagi Struijk, mengingat pemain 22 tahun itu baru tampil sebanyak 13 kali dan hanya mampu mencetak 1 gol. Masih belum jelas bagaimana kelanjutan kabar kontrak dari pemain tersebut di Liga Australia. Namun, jika memang tidak diperpanjang, Struijk harus kembali siap untuk mencari klub baru. Terakhir, ada Justin Hubner. Dia salah bek andalan timnas Indonesia. Sayangnya, kontrak Justin Hubner akan habis pada 30 Juni 2025 bersama Wolverhampton Wanderers. Justin kemungkinan besar akan dilepas Wolves di musim depan. Pasalnya, hingga saat ini, dia masih belum bisa menembus skuad utama. Selama ini, Justin Hubner hanya mampu menembus skuad Wolves U21, di mana pada 2025 usianya akan menginjak 22 tahun. Karena itulah, ia tidak akan mampu lagi bertahan di skuad U21 pada musim depan. Sebelumnya, bek tengah ini juga sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka selama kurang lebih 1 musim. Sayangnya, penampilannya memang tidak cukup menonjol bersama klub asal Jepang itu. Komentar berkelas Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, bersyukur atas kemenangan 1-0 timnya kontra timnas Korea Selatan U17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U17 2025, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun,
Nova Arianto meminta Putu Panji dan kawan-kawan tidak terlena dengan kemenangan ini. Sebab, Timnas Indonesia U17 masih memiliki 2 laga tersisa di grup C, sehingga apapun masih bisa terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U17 akan menantang Yaman U17 pada Senin 7 April 2025 pukul 22 WIB dan Afghanistan U17, Jumat, 11 April 2025 pukul 00.15 WIB. Kita bersyukur karena pertandingan pertama tidak mudah. Para pemain sudah bekerja keras dan kita mendapatkan 3 poin dan ini modal yang baik untuk kita. Tapi, ini belum selesai karena kita masih ada 2 game lagi, kata Nova Arianto kelar pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Dalam laga ini, gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U17 diciptakan Evandra Florasta di menit 91. Sepanjang pertandingan, gelandang Bayangkara FC ini muncul sebagai motor serangan Timnas Indonesia U17. Namun, Nova Arianto tidak mau memuji Evandra Florasta seorang. Ia menilai semua pemain Timnas Indonesia U17 tampil brilian dalam laga semalam. Saya meminta pemain tetap fokus, karena kita masih punya 2 game lagi. Evandra cukup baik hari ini. Tak cuma Evandra, tapi semua pemain tampil luar biasa, lanjut mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior ini. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 langkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Sesuai regulasi, juara dan runner-up fase grup diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus mendapatkan tiket Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus mendapatkan tiket Piala Dunia U17 2025 jika menyapu bersih 2 laga sisa grup C dengan kemenangan. Namun, melihat kondisi saat ini yang menempatkan Timnas Indonesia U17 di posisi puncak klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025, skuad Garuda Asia disinyalir hanya membutuhkan 3 atau 4 angka tambahan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi, sanggup lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17?